Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini materinya adalah tentang an-nisbatu wa ahkamuha. Jadi nisbat dan hukum-hukumnya. Nisbat secara makna bahasa adalah menghubungkan ya. Jadi nisbat secara makna bahasa adalah menghubungkan dengan. Maka ketika sesuatu dinisbatkan atau seseorang dinisbatkan pada suatu kota, maka orang tersebut memiliki hubungan dengan kota tersebut. Atau misalkan seseorang dinisbatkan kepada orang lain, maka orang tersebut memiliki hubungan. Misalkan Imam Asy-Syafi'i ya, namanya aslinya Muhammad bin Idris, tapi beliau punya embah yang namanya adalah Syafi', sehingga antara Imam Syafi'i dengan kakeknya yang bernama Kiai Syafi' itu ada hubungan. Jadi intinya nisbat itu adalah tentang hubungan, membangsakan, menisbatkan, kira-kira seperti itu. Oke, nah secara operasional nisbat itu definisinya adalah ilhaqu akhiril ismi ya'an musyaddadatan maksuron ma qablaha lidilalati ala nisbati syai'in ila akhara. Ilhaqu akhiril ismi yakni ilhaqu itu menemukan atau boleh dibilang menambahkan pada akhirnya kalimat isim ya'an musyaddadatan, ya yang bertasydid, maksuron ma qablaha, di mana huruf sebelum ya yang bertasydid itu dikasroh. Nah, penambahan ya tersebut itu tujuannya adalah lidilalati ala nisbati syai'in ila akhara, untuk menunjukkan adanya nisbatnya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Artinya ada sesuatu syai'in ini memiliki nisbat, memiliki hubungan dengan sesuatu yang lain. Oke, itu definisi secara operasional dari nisbat. Nah, contoh nisbat ini ada beberapa. Di sini ada Bayrutiyun, ada Dimashqiyun, ada Hashimiyun. Untuk Bayrutiyun sama Dimashqiyun adalah diambil dari kata Beirut dan diambil dari kata Dimashq ya, atau Damaskus. Dua ini adalah nama kota. Maka Bayrutiyun berarti menambahkan ya yang bertasydid ini ya pada akhirnya lafaz Beirut atau nama kota Beirut. Begitupun juga Dimashqiyun. Nah, asalnya Dimashq, di situ dia ditambahkan ya yang bertasydid yang bertujuan untuk nisbat. Hashimiyun juga begitu. Nah, ini ditambahkan ya yang bertasydid. Kalau Hashimiyun ini adalah dari Bani Hashim, sama dengan tadi yang dibilang Syafi'iyun dari nama kakeknya Imam Syafi'i, yakni namanya Syafi'. Oke. Wan nasabu akhsaru min rajulin min Beirut. Jadi begini, ceritanya kenapa kok ada Bayrutiyun, ada nisbat. Itu tujuannya adalah untuk peringkasan. Jadi salah satu tujuan dari nisbat adalah untuk peringkasan. Akhsaru itu artinya adalah lebih ringkas ya, atau intinya tujuannya adalah meringkas gitu. Nah, oke, ini saya mau menulis meringkas ini. Oke, intinya meringkas. Nah, sebenarnya seumpama saya bilang begini, rajulun Bayrutiyun ya. Ini sama dengan saya mengatakan rajulun min Beirut. Saya sama dengan mengatakan rajulun min Beirut. Nah, ini lebih panjang. Nah, agar lebih pendek atau diringkas, maka minnya dibuang, kemudian ditambahkan ya nisbat di akhirnya menjadi rajulun Bayrutiyun, dan sehingga susunannya pun lebih sederhana. Begitupun juga Dimashqiyun ya, rajulun min Dimashq. Nah, Hashimiyun juga begitu, misalkan rajulun Hashimiyun, berarti maknanya adalah seorang laki-laki dari Bani Hashim, min Bani Hashim begitu. Oke. Nah, walladzi talhaquhu ya'an nisbati yusamma mansuban. Jadi lafaz yang di situ ditambahkan ya nisbat padanya ini dinamakan dengan mansub, diistilahkan dengan mansub. Penamaannya atau penamaannya aja dinamakan dengan mansub. Oke, berikutnya. Nah, ini hadza rajulun Bayrutiyun. Bayrutiyun disebut dengan mansub, sedangkan rajulunnya disebut dengan mansub ilaih. Ya. Hadza rajulun Bayrutiyun, yang berasal dari Beirut. Oke, wa fin nisbati makna sifati. Jadi fungsi dalam nisbat itu ada makna sifat. Ya, ada makna sifat. Atau saya boleh bilang begini, nisbat itu bisa ditakwil
menjadi sifat. Nah, maka ketika saya mengucapkan hadza rajulun bairutiyun, bairutiyun ai mansubun ila Beirut. Jadi rajulun mansubun yang dinisbatkan ila Beiruta, kepada Beirut. Nah, mansubun ini adalah isim maf'ul. Jadi dia adalah isim maf'ul. Ya, dan kemarin kita tahu sifat itu adalah isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musbihat, dan juga isim tafdil. Nah, isim maf'ul ini adalah salah satu kelompoknya isim sifat. Sehingga dalam nisbat itu juga ada makna sifat, atau lebih sering ya memang dia difungsikan untuk mensifati seseorang, bahwasanya dia dinisbatkan kepada Beirut, kepada Mesir, kepada kota-kota yang lain, atau kepada suku tertentu. Oke. Nah, begitu ya. Nah, ini kemudian ada sedikit catatan. Jadi fa'ingkana al ismu sifatan, jika isim yang dikasih ya nisbat adalah berupa sifat, ya. Jadi nisbat itu kan memiliki fungsi sebagai sifat, atau dia bahkan bisa ditakwil menjadi isim maf'ul ai mansubun ila Beirut. Nah, terus ternyata isim yang ditambahkan ya nisbat itu memang sudah sifat. Berarti ini sifat yang dijadikan sifat, kira-kira seperti itu. Fa in kana al ismu sifatan fa fin nisbati ilaihi maknal mubalaghah, maka menambahkan ya nisbat kepadanya memiliki fungsi mubalaghah fi sifati. Jadi memiliki fungsi mubalaghah fi sifati. Wa dzalika annal araba idza aradat al mubalaghata fi wasfi syai'in al haqu bi sifatihi ya an-nasabi ahmar ahmariyun. Nah, ini adalah misalkan ini menggunakan contoh ahmar, menggunakan contoh abyad, warna. Ahmar itu maknanya merah. Nah, maka ketika ahmar ini ditambahkan ya nisbat di belakangnya, maka maknanya adalah merah sekali. Jadi merahnya itu dimubalaghahkan. Jadi kan merah itu adalah sifat ya. Jadi merah itu kan sifat, putih itu dan warna yang lainnya itu sifat. Jadi ketika sifat itu ditambahkan ya nisbat, maka bermakna mubalaghah. Jadi menunjukkan sifat tadi itu kuat sekali. Oke. Baik. Kemudian berikutnya, muamalatuhu muamalatas mil maf'uli min haitsu raf'ihi ad-dhamira wa dhahira 'ala naibiyah. Nah, ini begini. Intinya lafadz yang dikasih ya nisbat, ya. Lafadz yang dikasih ya nisbat itu bisa beramal sebagaimana isim maf'ul. Ya, jadi misalkan gini, jadi ada fi'il maka harus ada fa'il begitu ya. Nah, kemudian kemarin isim maf'ul atau isim fa'il ya, isim fa'il ya, isim maf'ul. Dua isim ini juga memiliki makmul, artinya mereka memiliki marfu. Ya. Isim yang dibaca rofa oleh isim fa'il oleh isim maf'ul. Fi'il merofakkan fa'il. Isim fa'il dan isim maf'ul juga memiliki marfu. Marfu itu adalah lafadz yang dirofakkan oleh isim fa'il dan isim maf'ul. Oke, saya ulangi lagi. Ada fi'il, ada fa'il. Fi'il merofakkan fa'il. Nah, isim fa'il dan isim maf'ul, keduanya ini juga bisa merofakkan pada kalimat lain yang berfungsi menjadi marfu'nya. Nah, kalau isim fa'il itu maknanya aktif. Kalau isim maf'ul maknanya pasif. Isim fa'il maknanya memukul, isim maf'ul maknanya dipukul. Maka marfu'nya isim fa'il disebut dengan fa'il ya. Kalau marfu'nya isim maf'ul disebut dengan naibul fa'il. Nah, oke, sekarang kita kembali ke sini. Jadi isim yang dimasuki oleh ya nisbat itu bisa beramal sebagaimana isim maf'ul min haitsu raf'ihi ad-dhamira wa dhahira 'ala naibiyah lil fa'ili. Naibiyah lil fa'ili ini pokoknya intinya menjadi naibul fa'il gitu intinya. Jadi isim yang dimasuki ya nisbat itu juga bisa memiliki marfu.
yang statusnya sebagai naibul fa'il. Langsung ke contoh, misalkan ja'a rojulun tamimiyun. Nah, tamimiyun ini dari Bani Tamim. Nah, tamimiyun ini isim yang dimasuki oleh ya nisbat. Karena isim yang dimasuki oleh ya nisbat itu bisa beramal sebagaimana isim maf'ul, yakni merofakkan isim domir atau merofakkan isim dohir yang statusnya menjadi naibul fa'ilnya. Maka tamimiyun ini sebetulnya merofakkan isim domir, ya, merofakkan domir mustatir tersimpan yang dia menjadi naibul fa'ilnya. Maka kalau kita lengkapan cara memaknainya, jadi begini, ja'a datang rojulun siapa laki-laki tamimiyun yang dinisbatkan pada Bani Tamim siapa rojul. Jadi dalam tamimiyun ini ada domir yang tersimpan yang itu menjadi naibul fa'ilnya. Oke, jadi tadi di atas ya. Oke, nah di sini kan isim yang dimasuki oleh ya nisbat itu bisa dimaknai sebagai isim sifat ya. Ya, karena di sini ditakwil ai mansubun dinisbatkan ila Bairut ke Bairut. Mansubun itu adalah isim maf'ul. Oke. Maka isim yang dimasuki ya nisbat itu juga bisa memiliki amal atau bisa beramal sebagaimana isim maf'ul. Kalau diterjemahkan lengkapnya kira-kira begini. Kalau kita pakai penerjemahan takwilannya berarti ja'a rojulun mansubun ya ilah tamim. Nah, mansubun yang dinisbatkan siapa rojul. Nah, jadi mansubun ini sebagai isim maf'ul, sebagai isim sifat dia merofakkan pada domir menjadi naibul fa'ilnya. Atau bahkan marfu'nya itu malah tampak, artinya bukan berupa domir mustatir tapi berupa isim dohir langsung. Seperti contoh yang kedua ini, ja'a al-misriyu abuhu. Ja'a datang al-misriyu siapa orang yang dinisbatkan kepada Mesir, abuhu siapa bapaknya al-misri. Jadi terjemahnya enaknya gini, terjemah bebasnya, datang orang yang bapaknya orang Mesir. Ya, datang seseorang yang bapaknya orang Mesir. Abuhu ini kalau di i'robi dia dibaca rofa menjadi naibul fa'il. Naibul fa'ilnya siapa? Naibul fa'ilnya al-misriyu. Kok bisa al-misriyu punya naibul fa'il? Karena al-misriyu adalah isim yang dimasuki ya nisbat. Dan isim yang dimasuki ya nisbat itu bisa ditakwil menjadi isim maf'ul, beramal sebagaimana isim maf'ul, memiliki marfu' yang statusnya sebagai naibul fa'il. Oke, gitu ya. Nah, terus kemudian, ini yang penting. Wa fin nasabi salasu taghyirotin. Dalam nisbat itu ada 3 perubahan, yakni ketika melakukan penisbatan. Yang pertama ziyadatul ya, ya pasti dengan menambahkan ya. Kasruma qoblaha ya, oke, pasti ya, huruf sebelum ya nisbat itu nanti di kasro. Al misriyu roknya di kasro. Tamimiyun mimnya di kasro. Yang terakhir intiqalul i'rob ilaiha. Nah, kalau misalkan tamimun ya, tamimin, tamiman, awalnya i'robnya pada mim. Misrun misru, misro dan seterusnya. Ya, atau hashimun, hashimin, hashiman. Nah, itu i'robnya pada huruf mimnya, huruf akhirnya. Saat dimasuki oleh ya nisbat, maka perubahan i'rob itu berada pada ya. Jadi ilaiha ini adalah ya nisbat ya. Maksudnya adalah ya nisbat. Jadi ya nisbatnya yang berubah, tamimiyun, tamimiyan, tamimiyin, al-misriyu, al-misriya dan seterusnya. Jadi dia yang berubah. Oke, nah berikutnya. Baik. Jadi penambahan ya nisbat itu ada, penambahan ya nisbat pada beberapa lafadz, ada yang menyebabkan lafadz itu menjadi berubah, ada yang tidak berubah. Kalau yang tidak berubah misalkan Husain ya. Husain. Nah, ini kalau misalkan ditambahkan ya nisbat ya jadi langsung kasih Husainiyun gitu ya. Husainiyun, sorry. Berarti langsung jadi Husainiyun gitu. Nah, tidak ada perubahan, masih Husain. Nah,
Husainiyun. Tidak ada perubahan, tinggal tambahkan ya nisbat saja. Namun ada beberapa lafadz lain yang ketika ditambahkan ya nisbat maka dia mengalami perubahan. Oke, yang pertama. Ini contoh yang pertama adalah isim maksur, lafadz fata. Fata ketika ditambahkan ya nisbat maka dia menjadi fatawi. Fatawiyun. Jadi alif maksurohnya, karena ini isim maksur, alif maksurohnya diganti dengan wawu. Kemudian wawunya itu di kasro ya, karena tadi huruf sebelum ya nisbat itu di kasro. Oke, jadi ini ya, alif diganti wawu dan huruf sebelum wawu di fathah ya. Alifnya diganti wawu, kemudian huruf sebelum wawu berarti tak ini di fathah gitu. Kalau isim maksur fata menjadi fatawiyun. Yang kedua, isim mangkus ketika dikasih ya nisbat al-qadi ya. Maka dia boleh dua wajah ya, boleh dua wajah. Yang pertama, ya diganti dengan wawu. Al-qadi ya-nya diganti dengan wawu menjadi al-qadawiyu. Atau wajah yang kedua adalah dengan ya-nya dibuang langsung menjadi al-qadiyu. Jadi ya-nya ini dibuang dan langsung ditambahkan ya nisbat. Berikutnya yang mengalami perubahan saat ditambahkan ya nisbat adalah ketika lafadz itu berakhiran tak ta'nis, maka wajib dibuang, taknya harus dibuang. Tolhatu, Fatimatu, Fatimatu menjadi Fatimiyu, Tolhatu menjadi Tolhiyu gitu ya. Jadi taknya dibuang, tidak boleh ada tak ta'nis. Maka nggak bisa Fatimatiyu, tidak bisa. Oke. Nah, kemudian berikutnya ketika isim tersebut berakhiran dengan alif mamdudah. Jadi alif mamdudah itu begini, ada alif, setelah itu ada hamzah. Jadi ini pokoknya di belakang ada alif dan hamzah, ini namanya alif mamdudah. Nah, ini ada alif kemudian ada hamzah kan. Nah, maka saat dimasuki ya nisbat hamzahnya diganti wawu, maka menjadi baidawiyu. Baido putih ya, abyad baido menjadi baidawiyu. Kemudian berikutnya adalah berakhiran huruf yang bertasdid. Jadi ketika isim itu memang di belakangnya sudah huruf yang bertasdid. Contoh misalkan Aliyun ya, Aliyun, Sayyidina Ali misalkan. Nah, terus ingin dinisbatkan kepada isim yang huruf akhirnya bertasdid kayak gitu. Maka begini, ketika sebelum huruf bertasdid itu ada dua huruf. Contoh Aliyun, ini sebelum ya ada dua huruf, ain dan lam ya. Maka Aliyun begini. Apabila huruf sebelum ya yang bertasdid itu ada dua huruf, maka ya-nya ini dibuang satu. Jadi dalam aliyun, ya yang bertasdid ini kan aslinya ada dua ya. Jadi tasdid itu maknanya ada dua ya yang diidghamkan. Maka salah satu dari kedua ya itu dibuang dan satunya lagi diganti wawu. Setelah itu dimasuki oleh ya nisbat. Jadi aliyun, aslinya aliyun adalah kan gini. Kalau kita tulis secara terlepas gitu kan ya, nah, terpisah, maka aliyun ada dua ya, kemudian ya ini kan diidghamkan gitu ya, sehingga jadilah aliyun dengan bentuk bertasdid. Nah, salah satu dari ya ini dibuang, kemudian ya yang satunya diganti dengan wawu, terus setelah itu ditambahkan ya nisbat, maka jadilah alawiyun. Itu apabila sebelum huruf yang bertasdid ada dua huruf. Nah, apabila lebih dari dua huruf seperti kursiyun, syafi'iyun ya, ini sebelum ya ini ada lebih dari dua huruf, ada lebih dari dua huruf ya, maka penambahan ya nisbat ya ditambahkan saja. Bahkan ini ya kalimatnya seperti ini, seperti tidak ada perubahan. Kursiyun ya tetap jadi kursiyun, syafi'iyun tetap jadi syafi'iyun. Jadi syafi'iyun ini ceritanya kan gini. Jadi Imam Syafi'i nama aslinya kan Muhammad bin Idris. Beliau dinisbatkan pada mbahnya atau kakeknya beliau yang bernama Kiai Syafi'. Nah, kemudian datanglah kita-kita yang ini madhabnya adalah madhab Syafi'i, maka kita semuanya ini menggunakan nisbat Syafi'iyun. Jadi Syafi'inya Imam Syafi'i itu kepada kakek beliau yang bernama Kiai Syafi'. Nah, kemudian Syafi'inya kita itu adalah nisbat kepada beliau ya Imam Syafi'i langsung. Jadi Syafi'iyunnya kita itu adalah dari Syafi'inya Imam Syafi'i. Nisbat kemudian dikasih nisbat lagi. Begitu kira-kira. Intinya ketika di akhirnya itu ada ya yang bertasdid,
sebelum ya yang bertasdid itu lebih dari 2 huruf kayak kursiyun atau syafi'iyun, maka tidak ada perubahan sama sekali, bentuknya masih persis. Wallahu alam.